Beralasan terhimpit kebutuhan ekonomi, seorang pria asal NTB diduga membunuh rekan sesama sopir di jalur Pantura Melandingan, Situbondo. Sementara itu di Banyumas, seorang petugas keamanan tempat wisata ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Situbondo dan Jatan Ras Polda Jawa Timur meringkus tersangka pelaku pembunuhan seorang sopir yang jasadnya ditemukan di jalur Pantura Senin 13 Juni lalu. Tersangka ditangkap di Surabaya tanpa perlawanan pada Kamis sore. Setelah mengakui semua perbuatannya, MR langsung digelandang ke mobil untuk dibawa ke Satreskrim Polres Situbondo. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat membunuh rekan sesama sopir ekspedisi karena terhimpit kebutuhan ekonomi. MR menyebut sebelum membunuh, menumpang truk korban dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Probolinggo pada Minggu malam 12 Juni. Setiba di Pantura Melandingan, ia menjerat leher korban hingga tewas dan menggondol uang serta barang-barang korban. Selanjutnya jasad korban dibuang di pinggir selokan di dekat tambak Pantura Melandingan dan baru ditemukan keesokan harinya. Ketika korban lengah menghadap ke kanan, yang bersangkutan dicekek dari arah samping dan kursinya ditidurkan dan akhirnya dicekik hingga meninggal dunia. Dan pada saat itu, setelah itu korban dibuang. Dari tangan tersangka, polisi menyita tali, uang, dan barang bukti lain. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, warga desa Pancasan, Aji Barang dikejutkan oleh penemuan seorang petugas keamanan objek wisata di kamar tidur di rumahnya Jumat sore. Di tubuh petugas keamanan bernama Bowo ini ditemukan sejumlah luka dan bercak darah berceceran di lantai kamarnya. Jasad korban ditemukan rekan kerjanya Mukson yang hendak membangunkan korban. Mukson lalu melaporkan kejadian itu kepada kakak korban yang diteruskan kepada RT serta kepolisian. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Polisi belum bersedia memberi keterangan saat dimintai konfirmasi melalui telepon. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah sempat mangkir dalam panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota pada 14 Juni lalu, aktor laga Iko Uwais bersama kakaknya Firmansyah akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Jumat malam. Sedikitnya 14 pertanyaan diajukan oleh penyidik kepada Iko Uwais. Aktor laga Iko Uwais bersama kakaknya Firmansyah akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota Jumat malam. Sedikitnya 14 pertanyaan diajukan oleh penyidik kepada Iko Uwais seputar kronologis kejadian atas kasus dugaan penganiayaan. Iko Uwais mengatakan kondisi fisiknya saat ini dalam keadaan sehat. Iko Uwais berharap persoalan yang menimpa dirinya dapat segera selesai dan bisa saling berjabat tangan. Alhamdulillah sehat semuanya nggak ada masalah. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan nggak ada perselisihan lagi, dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah yang saya cintai semua. Menurut Kasat Reskrim Kompol Ivan Aditira, selain memeriksa Iko Uwais, kerabat Iko Uwais, Firmansyah juga diperiksa. Kedua terlapor masih berstatus saksi. Akan kami lakukan penelitian, akan kami lakukan analisa untuk mekanisme pemeriksaan selanjutnya. Untuk saudara Iko dan saudara Firmansyah statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara RD. Sebelumnya, aktor laga Iko Uwais dilaporkan seseorang bernama Rudi atas kasus dugaan penganiayaan. Menurut keterangan Rahim Kay selaku kuasa hukum Iko Uwais, sebelumnya Rudi sebagai pelapor terikat perjanjian kerja dengan Iko Uwais sebagai desainer interior. Keributan terjadi saat Iko meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan hingga diduga melakukan penganiayaan. Belakangan pihak Iko Uwais justru melaporkan balik Rudi ke Polda Metro Jaya atas perkara yang sama, yakni kasus dugaan melakukan penganiayaan. Tim Liputan CNN Indonesia.